Halo, assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Dias. Bagaimana kabarnya Mas Doni? Alhamdulillah lumayan baik Pak. Duh, kok lumayan baik? Kenapa? Banyak tugas ya pastinya. Itu Pak, tugas memang banyak Pak, tapi ada hal lain yang lebih berat dari itu Pak. Oh, baik kalau begitu bisa kita langsung mulai proses konselingnya. Nanti saya akan memberikan waktu kurang lebih 35 menit untuk konseling. Bisa dimengerti? Baik Pak Dias, siap bisa dimengerti Pak. Oke, semoga waktu 35 menit itu bermanfaat agar tujuan Mas Doni bisa tercapai. Amin amin Pak, bismillah. Mas Doni, bagaimana kuliah online-nya? IP semester kemarin ada peningkatan apa tidak? Alhamdulillah Pak, untuk IPK ada peningkatan Pak, walaupun itu sedikit Pak. Oh ya, itu lebih baik daripada tidak ada peningkatan sama sekali. Untuk perkuliahannya sendiri itu ada kendala apa justru Anda lebih senang kuliah secara daring? Jadi begini Pak, untuk perkuliahan saya, awalnya saya tidak terlalu bermasalah Pak. Tapi akhir-akhir ini saya berpikir lebih baik saya bekerja daripada saya harus berkuliah, Pak. Karena seperti yang Bapak ketahui juga bahwasanya kalau di negara kita, khususnya di negara Indonesia, sekarang lagi krisis ekonomi, Pak. Itu juga sama halnya seperti keluarga saya, Pak. Jadi lebih baik saya berhenti kuliah dan bekerja daripada saya tiap hari harus melihat orang tua saya bekerja keras, Pak, demi membayar UKT dan biaya kuliah saya. Oh ya, Mas Doni, memang Indonesia sekarang kan lagi mengalami krisis ekonomi kan ya akibat pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan yang memilih untuk mem-PHK karyawan-karyawannya. Banyak juga pedagang-pedagang kecil yang sepi pembeli dan mengakibatkan mereka harus menutup tokonya. Tuh. Iya, Pak. Saya lihat juga sangat miris sekali, Pak. Karena setiap hari saya juga melihat kabar seperti itu. Baik itu di layar kaca maupun di media sosial, Pak. Dan juga bagaimana nasib masyarakat Indonesia jika perekonomiannya tidak seperti ini terus. Apalagi untuk rakyat kecil, Pak. Dan itu seperti keluarga saya, Pak, khususnya. Ketika Anda melihat berita di layar kaca ataupun di media sosial terkait dengan perekonomian Indonesia saat ini, apa hal itu berarti bagi Anda? Maksudnya arti hal itu bagi Mas Doni? Jadi saya selalu menyimak kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Pak. Oke. Oke, kalau Anda menyimak kondisi perekonomian Indonesia saat ini, apa artinya bagi Anda? Jadi artinya dengan kondisi yang seperti ini juga pastinya juga akan berimbas pada angka pengangguran yang semakin naik, Pak. Dan itu juga bisa jadi angka putus sekolah pasti juga akan naik. Ya, mungkin saja. Selanjutnya, jika angka pengangguran ataupun angka putus sekolah naik, terus apa artinya bagi Anda? Tentunya saya berpikir, Pak, mesti saya akan sama senasib dengan mereka, Pak. Di kedua orang tua saya mungkin akan kehilangan pekerjaannya juga, dan saya harus berhenti kuliah, Pak. Daripada saya terlambat, bukannya lebih baik saya bersiap. Ya, memang pikiran Anda itu mungkin betul ya, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia sekarang yang mulai krisis dan menyebabkan lonjakan pada angka pengangguran dan angka putus sekolah. Iya, Pak, sangat tepat sekali itu, Pak. Eh, Berdekatan dengan tetangga, maksudnya Mas Doni berdekatan dengan tetangga yang pengangguran atau sekolah? Betul, Pak. Jadi saya juga sebenarnya sering mendengar keluh kesah tetangga saya, Pak. Jadi
Ada yang mengeluh baru saja diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang mengeluh anaknya membutuhkan ponsel, sedangkan pekerjaan saat ini benar-benar susah, Pak. Dan ya masih banyak lagi, Pak, yang lainnya. Seperti itu, Pak. Eh, Kalau Mas Doni mendengar keluh kesah tetangga Mas Doni, lalu apa artinya keluh kesah tersebut bagi Mas Doni? Jadi kalau dalam pandangan saya, Pak, hal itu dampak yang nyata yang diterima oleh masyarakat kecil akibat pandemi saat ini, Pak. Nah, jika Mas Seperti tetangga Doni saya. jika Mas Doni berpikiran seperti itu, maka apa artinya bagi Mas Doni? Jadi hal itu bisa jadi orang tua saya akan terkena PHK juga, Pak. Sama Oh, seperti kebanyakan masyarakat sekarang. Jika orang tua Anda terkena PHK, mungkin Anda akan berhenti berkuliah. Iya benar, Pak. Pastinya cepat atau lambat. Baik, Mas Doni. Apakah Mas Doni melihat ada persamaan pernyataan dari yang Mas Doni katakan sebelumnya dengan pernyataan yang barusan Mas Doni katakan? Iya, Pak. Tentang kemungkinan orang tua saya terkena PHK, Pak. Oh ya, ya itu yang saya maksudkan. Begini Mas Doni, pikiran-pikiran semacam pemikiran Mas Doni ini juga banyak dirasakan oleh orang-orang lain di luar sana. Ada yang baru terpikirkan, bahkan telah lama memikirkannya. Akan tetapi yang perlu Mas Doni ketahui, dalam pikiran manusia itu ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Ketika manusia terus bergelut dalam pikiran-pikiran negatifnya, maka banyak kerugian yang akan dia dapatkan. Seperti Anda yakin semangat Anda dalam berkuliah sekarang menurun. Iya, Pak. Itu sangat betul sekali, Pak. Sekarang coba dibayangkan bagaimana respon orang tua Mas Doni ketika mereka mengetahui bahwa Mas Doni sudah tidak ingin berkuliah lagi. Jadi melihat saya menjadi sarjana itu adalah impian kedua orang tua saya, Pak. Nah, saya juga ingat perkataan Bapak dan Ibu saya ketika saya bertanya alasan mereka ngotot menyekolahkan saya sampai ke perguruan tinggi, padahal penghasilan orang tua saya itu tidak seberapa, Pak. Ya, bagaimana ucapan kedua orang tua Mas Doni saat Mas Doni bertanya mengenai hal itu? Jadi waktu itu Bapak saya bilang, "Nak, kamu harus jadi sarjana buat mengangkat derajat keluarga, buat mengangkat derajat kedua orang tuamu. Biar kamu menjadi orang yang sukses, yang punya pekerjaan yang terjamin, biar tidak seperti bapak dan ibumu ini." Dan perkataan mereka membuat saya bersemangat, Pak. Ya, keinginan Mas Doni untuk berhenti berkuliah itu merupakan respon dari kecemasan yang sedang Mas Doni pikirkan. Mas Doni kan cemas akibat kondisi perekonomian keluarga Mas Doni dan cemas akan kesehatan orang tua Mas Doni. Ketika Mas Doni mengatakan ingin berhenti untuk berkuliah dan memilih bekerja, apakah Mas Doni tidak berpikir dengan respon kedua orang tua Mas Doni, bagaimana sedihnya mereka, bagaimana kecewanya mereka ketika mendengar keinginan Mas Doni tersebut. Apa Mas Doni tidak ingin mengabulkan keinginan orang tua Mas Doni? Sebenarnya saya sangat ingin membuat kedua orang tua saya bangga terhadap saya, Pak. Ya, itu sangat bagus. Kalau seperti itu, mari kita melangkah lebih lanjut lagi. Keinginan Mas Doni untuk berhenti berkuliah dan memilih untuk bekerja, itu karena pikiran-pikiran negatif dari Mas Doni saja. Kalau saya boleh bertanya, apakah orang tua Mas Doni ini terkena PHK? Tidak, Pak. Jadi kedua orang tua saya tetap bekerja sampai saat ini. Sama Tapi seperti sebelum pandemi, Pak. tapi pada saat bekerja kedua orang tua Mas Doni ini selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan kan?
Kalau sepengetahuan saya, bapak dan ibu saya juga sangat mentaati peraturan yang ada, Pak. Jadi mereka juga selalu berhati-hati dan menjaga diri sebaik mungkin dan juga tetap mengutamakan protokol kesehatan. Oke, jadi begini Mas Doni, pikiran yang negatif itu membuat kita melakukan hal-hal yang negatif juga, atau bahkan bisa juga kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun sebaliknya, ketika kita berpikiran positif, kita akan melakukan hal-hal yang positif juga. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan pikiran-pikiran positif kita agar tingkah laku kita menjadi positif juga. Mas Doni juga bisa mengganti pikiran-pikiran negatif yang menghantui pikiran Mas Doni, diganti dengan pikiran positif yang nantinya akan membantu Mas Doni untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang Mas Doni hadapi. Sampai di sini ada pertanyaan? Eh, Sampai saat ini saya kurang paham, Pak, terkait pikiran positif dan pikiran negatif yang Bapak bilang tadi. Oke, kalau begitu saya jelaskan lagi. Pikiran positif yang dimaksud di sini adalah pikiran yang mengatasi ketika Mas Doni memikirkan tentang keinginan Mas Doni untuk berhenti berkuliah dan memilih untuk bekerja. Mas Doni dapat membayangkan dan mengingat kembali tentang situasi dan perkataan orang tua serta alasan alasan orang tua Mas Doni untuk menyekolahkan Mas Doni sampai ke perguruan tinggi. Atau juga Mas Doni bisa menggunakan pikiran ini ketika keinginan untuk tidak lanjut kuliah itu terbesit kembali. Mas Doni coba mengangan-angan ketika orang tua Mas Doni berkata, "Oh, saya harus menjadi sarjana supaya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya." Nah, itu bisa membuat Mas Doni semangat untuk untuk memecahkan masalah Mas Doni dan membuat Mas Doni termotivasi dan selalu bekerja keras untuk mengabulkan keinginan kedua orang tua Mas Doni. Nah, Mas Doni selanjutnya bisa belajar untuk memberikan dorongan pada diri Mas Doni sendiri. Misalnya, Mas Doni batin ya, "Terima kasih Doni, kamu telah berhasil melewati semua ini." Atau bisa juga batin gini, "Kamu tahu ini semua sulit tapi kamu bisa melakukannya. Kamu hebat Doni." Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Jadi saya harus memberikan respon positif terhadap diri saya sendiri, Pak. Jadi Ya, betul memberikan betul. penghargaan atas pencapaian saya saat ini ya, Pak. Oh, kalau Betul betul. begitu saya paham, Pak. Baik, kalau Mas Doni sudah paham, mungkin selanjutnya kita bisa ambil contoh ketika Mas Doni akan berangkat kuliah, terus Mas Doni melihat kedua orang tua Mas Doni berangkat untuk bekerja. Apa yang ada di pikiran Mas Doni? Jadi pastinya saya ingin membuat mereka bangga, Pak. Ketika melihat saya lulus nanti dari universitas suatu saat nanti, melihat saya mendapatkan pekerjaan yang baik dan yang layak, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Lalu apakah Mas Doni akan terus memelihara pikiran-pikiran negatif itu? Tidak, Pak. Di bagaimanapun caranya, saya harus melawan pikiran negatif saat ini, Pak. Bagus, bagus. Terus seperti apa contoh merubah pikiran negatif ke pikiran positif? Mungkin Contohnya seperti apa? eh, saya harus tetap melanjutkan perkuliahan, Pak, demi membanggakan kedua orang tua saya. Mungkin saat ini saya harus lebih giat lagi agar bisa mendapatkan beasiswa, Pak. Dan juga keringanan beban dan juga meringankan beban kedua orang tua saya untuk biaya kehidupan kuliah saya. Jadi saya ingin melihat kedua orang tua saya bangga jika melihat saya mengenakan toga wisuda, Pak, di suatu saat nanti. Oke, amin, amin. Alhamdulillah kalau begitu Mas Doni sudah bisa bangkit dari permasalahan yang sedang dihadapi ini. Sebelumnya
Saya mau bertanya, menurut Mas Doni apakah ini langkah yang sudah tepat untuk Mas Doni ambil? Eh, Menurut saya ini sangat tepat sekali, Pak. Jika saya terus-terusan berpikiran untuk berhenti berkuliah, bisa-bisa dalam diri saya pastinya malas-malasan, Pak, untuk berkuliah dan akan berpengaruh pada nilai-nilai saya juga, Pak, nantinya. Oh, bagus Mas Doni. Kalau seperti itu mulailah untuk bersemangat lagi dalam berkuliah. Terus cetak prestasi akademik maupun non akademik. Bisa ya Mas Doni? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya ini sangat menyukai semangat dari Mas Doni. Terus tanamkan pikiran-pikiran positif dalam kehidupan sehari-hari Anda, baik di rumah maupun di mana saja. Terus berlatih dan berlatih supaya bisa menjadi hebat, bisa lulus sampai jadi sarjana. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau begitu nampaknya kita sudah sampai pada sesi akhir konseling. Kalau seperti ini, bagaimana kalau pertemuan kita kali ini diakhiri saja? Baik, Pak. Terima kasih tadi sudah membantu saya untuk berpikir positif dan rasional. Juga hal itu bertujuan pastinya agar tingkah laku saya pun menjadi positif. Baik, kalau begitu bisa saya akhiri ya. Ya, Tetap semangat Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.